Hai guys, kembali lagi dengan saya Mercy Tandirerung. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang hukum asuransi. Pengertian asuransi sendiri dalam pasal 246 KUHD merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Ada 3 unsur di dalam asuransi. Yang pertama, yaitu premi. Pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi ini tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipikul oleh para penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi, dimungkinkan tanpa premi. Unsur yang kedua ada ganti rugi yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Dan unsur yang ketiga ada peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya saja terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, harus diselidiki penyebab kebakaran, dari mana api itu berasal, dan lain-lain. Jadi tidak diberikan begitu saja. Kita lanjut ke prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama ada prinsip kepentingan atau insurable interest principle. Merupakan suatu kepentingan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi dan tidak menimpa kepadanya, yang diatur dalam pasal 250 KUHD. Prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau indemnity principle. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Kemudian ada prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik, yang diatur dalam pasal 251 KUHD. Kemudian ada prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya, penggantian dari pihak lain ini harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud, diatur dalam pasal 284 KUHD. Kita masuk ke polis. Polis dalam pasal 255 KUHD merupakan perjanjian asuransi yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta atau yang disebut juga dengan polis. Fungsi polis tersebut sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi. Contohnya saja asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Kita masuk ke macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi ganti rugi, yang merupakan asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang termasuk dalam asuransi ganti rugi ini adalah asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian. Kemudian ada asuransi sejumlah uang, yang merupakan asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Yang ketiga, asuransi campuran. Ini merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Kemudian ada asuransi yang diatur di luar KUHD.
Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atas pertanggungan antara lain dapat mengenai: pertama, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan di laut. Kemudian ada asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Lanjut, ada asuransi kredit, yang merupakan perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberikan premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Kemudian ada asuransi pencurian, yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Kemudian ada asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu terbagi menjadi 4, ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Kedua, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Ketiga, ada asuransi kesehatan pegawai negeri sipil yang disebut dengan ASKES. Yang keempat, ada asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Jaminan sosial tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan Jamsostek itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pelayanan kesehatan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai hukum asuransi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.